Kiblah Jati. Pikiran sering ngelamun sampai awal tati koyo wong lemu. Terima kasih. Selamat sejahtera rahayu. Sudah barang tentu hari ini semua bangsa Indonesia khususnya ini mesti dalam keadaan gembira dan sejahtera. Karena baru saja kita melewati hari bulan-bulan yang menurut kepercayaan agama Islam baru saja melewati 1 bulan ibadah puasa, lalu ditambah lagi kita saling silaturahmi. Anehnya di negara kita tidak memandang itu agamanya apa, menganggap bulan ini adalah bulan yang istimewa untuk kita semuanya. Karena satu sama lain saling memberi, saling menerima, saling menguntungkan dan saling diuntungkan. Baik secara politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam tahun baru ini ucapan kita pasti sama. Semoga makhluk di jagat raya ciptaan Sang Maha Kuasa, baik yang kelihatan tentu tidak, semua dalam keadaan damai, sejahtera dan abadi sesuai dengan hukum masing-masing. Sudah barang tentu hukum dasar yang diberi oleh Sang Maha Pencipta. Hari ini tidak ada rasa gembira terkecuali hati kami pribadi, saya pribadi, karena di tengah-tengah kami lagi melamun di tempat kami, yaitu di Pedepokan Wangon. Sebagaimana dulu kami katakan, Wangon itu singkatan nyawang lan angon, melihat dan menggembala. Kita mencoba untuk menirukan dari sifat Sang Maha Pencipta bahwa semua adalah ciptaannya. Tidak layaklah apabila seseorang, bahasa Jawanya, nyacat atas ciptaannya. Yang ada adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita sehingga hidup kita ini bisa benar, cerdas, sehingga nanti tepat dalam melaksanakan hidup sesuai dengan kodratnya. Sing sopo bener, sing sopo bener, pinter mesti bener. Barang siapa benar, bijaksana pasti tepat. Istilahnya seperti itu. Kenapa saya merasa gembira? Karena hari ini di Pedepokan kami yang jauh dari kota, tepatnya di Kecamatan Singosari, di Desa Gunung Rejo, Dukuh Biru, ada tamu 4 orang yang menurut kami adalah istimewa sekali. Yang satu, basic hidupnya tercurah pada perjuangan karya seni lukis. Beliau adalah Bapak Antoni Wibowo. Ya, Sugeng Rawuh Mas Bowo. Yang kedua adalah sahabat kami yang tidak pernah pisah siang dan malam, selalu bercuap-cuap baik lewat radio, televisi ataupun lisan. Sudah barang tentu ada pasti kenal, beliau adalah Bapak Bimo Murwoto, terkenal dengan Bimo. Sugeng Rawuh Mas Bimo. Rayu. Dan yang ketiga, seorang yang sehari-hari sejak muda ini alumnus ITS Surabaya, tapi sekarang mengajar di Universitas Brawijaya dan spesialis pada khususnya di
Institut Politeknik UB ya, Universitas Politeknik Brawijaya. Beliau adalah Bapak Insinyur Soeharto Sugeng Rawuh. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini sudah barang tentu semua bersih, karena baru saja kita menebus dosa, mohon ampun, mendalami ajaran-ajaran kebenaran. Sudah barang tentu tahun depan jangan sampai koruptor suruh ngeremboko kayak predator. Jangan sampai tahun baru ini kita dinodai oleh ambisi-ambisi pribadi yang merugikan kepentingan pribadi itu sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa, atau kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu, hari ini mumpung para al-mukarram, para tokoh ini rawuh, bahasanya rawuh itu datang di tempat kami pengen mengambil judul unggah-ungguh. Karena istilah-istilah ini di Jawa itu banyak istilah yang sebenarnya kalau ditekuni yakin seyakin-yakinnya kepribadian keturunan kita pasti istimewa. Kalau ditekuni unggah-ungguh apa yang pernah ditilarkan atau diwariskan oleh para leluhur kepada kita. Oleh karena itu unggah-ungguh ini dalam bahasa lain sulit, untuk di bahasa Indonesia kan juga sulit. Unggah itu dari kata-kata naik, ungguh itu adalah aplikasi. Jadi naik sehingga mewujudkan satu kenaikan tingkat. Jadi kalau misalnya orang menghadap ke Yang Maha Kuasa dari tataran yang rendah, mungkin masuk kejiwaan, mungkin masuk ke spirit yang lebih tinggi, spiritualisme yang lebih tinggi, mungkin ke tataran sukma, mungkin konon seperti itu. Demikian juga bahasa, tata krama, pergaulan, unggah-ungguh berludah. Kami mulai dari Pak Antoni Wibowo ini, Mas Anton Sugeng Rawuh. Bagaimana keluarga? Sehat-sehat semua ya. Masih aktif melukis? Saya masih punya goresan 2 lukisan di rumah. Waduh, anak cucu saya seneng karya jenengan. Nah, berbicara masalah unggah-ungguh ini Pak Antoni Wibowo, sebenarnya sampai di mana sih relevansinya kata-kata itu untuk zaman sekarang ini? Monggo. Terima kasih Pak Jati dan para pendengar. Unggah-ungguh kalau menurut pendapat saya adalah kesadaran pada nilai etik di dalam melaksanakan dharma kehidupan. Unggah-ungguh itu adalah, kalau menurut saya, adalah kesadaran pada nilai etik, patut ora patut, mana yang asor, mana yang luhur. Kesadaran-kesadaran ini yang mengatur kita, perilaku kita bisa menjadi disebut bertanggung jawab secara kultural, karena orang mengeterapkan yang namanya kesadaran nilai etik yang sekarang ini rupanya semakin menipis. Sehingga saya pernah mengatakan dalam satu pembicaraan, bangsa ini kepingin dadi londo nanggung, kepingin mulih nang Jawa wis kadung suwung. Ya ini itu Pak Jati ya artinya ya. Di zaman perjuangan berkelingan anak lanang biyen tak openi saiki manti angwiya numpak prau layar ing dina minggu pariwisata Kita itu kepingin disebut manusia global, manusia internasional dengan mengeterapkan segala demokratisasi dan kebebasan. Ternyata nanggung ya, nanggung karena satu kaki kita itu masih berada pada tradisi dan sebagainya. Tapi ketika di sana kita tidak ada
ruang untuk tampil secara global, kita golek gondelan, kita mencari gondelan lagi. Yang kita miliki adalah rumah kita sendiri, yaitu rumah budaya kita sendiri. Tapi rupanya nilai-nilai rumah budaya ini tanpa sadar kita singkirkan, jadi suwung. Akhirnya kita menjadi bangsa yang nun sewu, moga-moga salah, linglung, magol, kira-kira demikian. Menurut saya tentang pemasakan itu mateng ndak, mentah ndak ya? Iya, kira-kira demikian itu lah. Biasanya kalau dimakan yang weteng besesek. Sebah. Sebah. Ya itu Pak Jati. Jadi apakah kesadaran ini perlu kita revitalisasi? Saya sangat yakin bahwa satu hal yang perlu kita revitalisasi adalah kesadaran bahwa bangsa ini sebetulnya sudah mempunyai pegangan nilai yang terkandung dalam Pancasila, kalau menurut saya. Bahkan secara eksplisit dijelaskan pada salah satu sakti, dalam Trisakti itu, berkepribadian dalam kebudayaan itu, menurut saya itu perwujudannya adalah ada 4 hal kalau menurut saya. Bangsa yang mempunyai kepribadian itu dalam kebudayaan itu. Pertama, mempunyai kesadaran etis. Kedua, sadar religiositas. Ketiga, memiliki kesadaran kreatif. Dan keempat, selalu gotong royong. Nah, etis tadi sudah saya jelaskan, sudah mengerti tentang yang luhur, yang asor, yang patut, tidak patut dan sebagainya. Religiositas saya tidak bicara tentang salah satu agama, tapi kesadaran bahwa hidup itu harus punya makna dan tujuan, mempunyai kesadaran eksistensial. Kalau hidup itu tidak mempunyai makna dan tujuan, cuma sebuah eksistensi. Ya. Kemudian kreatif, tentunya bangsa ini bisa membangun hidupnya sendiri karena kita bangsa kreatif, tenunan, karya dan sebagainya. Yang keempat, kita selalu mengedepankan, selalu tanggap ketika ada ruwet rentengnya bangsa ini, kita ngumpul, ngerembuk bersama, mencari solusi bersama. Itulah makna kalau menurut saya gotong royong. Jadi bukan sekedar degradasi nilai, sekedar kerja bakti, ngeresi iko di kampung. Ya itu gotong royong dalam artian yang paling mendasar, paling dangkal. Tapi pengertian gotong royong adalah apakah kita melihat ada permasalahan yang sama pada bangsa ini. Kemudian apakah kita siap berembuk bersama untuk mencari solusi bersama. Inilah saya pikir koridor ini mungkin akan membawa kita pada aplikasi dari salah satu elemen, yaitu yang namanya apa itu? Etik atau unggah-ungguh tadi. Wah, ini dua alam sekali nih. Jadi Pak Anton ini, para penonton Damai TV yang kami muliakan, begitu sangat cermat mencermati perilaku suatu negara. Kita itu suatu negara loh, ini bukan pasar loh, ini negara loh ini. Negara itu pasti punya visi dan misi. Dan konon menurut para pendiri negara ini dan pengamat bangsa-bangsa, ahli ilmu pengetahuan filosofis, negarawan, ideologi, kita konon katanya adalah sistem negara yang paling sempurna waktu kita merdeka dulu. Nah, sekarang ke ini Bapak Ki Soeharto, Insinyur Soeharto ini. Kalau kita mendengarkan Pak Bowo tadi itu sedemikian cermatnya mengamati tentang kondisi masyarakat kita yang kelihatannya itu masih perlu mawas diri, apakah kita tidak kembali untuk mencoba berembuk bersama tadi lah. Penjenengan yang sehari-hari berkecimpung dengan generasi muda di kalangan Trivitas Akademika, ini kira-kira kondisi antara idealisme leluhur dan kondisi lapangan dan gambaran penjenengan tentang suasana ini sebenarnya bagaimana? Monggo. Langsung. Terima kasih Pak Jati.
Bapak Ibu berbahagia, para pemirsa Selamat TV yang saya hormati. Apa yang dikemukakan oleh Pak Bowo benar adanya. Bahkan kadang saya juga berhadapan dengan multi generasi, mulai generasi yang paling sepuh sampai yang paling muda. Yang sering kali yang repot itu yang paling muda. Nah, kenyataan krusialnya keadaan sekarang ini sebenarnya bukan karena Allah. Jadi kita mau berzikir satu hari berapa ribu kali, mau berdoa berapa ribu kali, itu bukan menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalahnya adalah berangkat dari pikiran, terutama pikiran para pemimpin. Yang saya heran, itu bahkan ada seseorang yang sudah katakan ditokohkan di masyarakat, begitu dalam kondisi yang sudah hampir lengser, itu masih kebingungan bertanya sana sini, termasuk satu diantaranya adalah bagaimana strategi untuk membuat kejayaan bangsa Indonesia. Ini saya heran, lah itu kok bisa muncul, bisa jadi itu. Mestinya itu dia harus punya jauh sebelum dia muncul sebagai pemimpin. Karena sebelum mencalonkan ya. Karena itu strategi itu rumus. Iya. Sing tahu sepi lanang wadon karegani ilangaken no alam boleh kayu nongkong nongkel lewat kali kari lawas riko sing ana teko rasa batin. Nah, sejalan dengan tema siang hari ini tentang masalah unggah-ungguh, tadi dikemukakan oleh Pak Bowo. Itu kalau dalam era yang katakan 30-40 tahun yang lalu, di mana pendiri Republik ini, Bung Karno bilang, bahkan pidato-pidato politiknya semuanya menggunakan bahasa kata-kata. Bapak dan Ibu bisa pirsa, bisa cek satu demi satu. Itu menggunakan bahasa kata-kata. Kalau saya ungkapkan dengan bahasa yang lebih lugas dalam bahasa Jawa, menggunakan bahasa kata-kata tok. Nah, dalam era sekarang ini sebenarnya yang disebut dengan era global, di mana tuntutan era global itu adalah bukan saja seseorang diperlukan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sekaligus humanisme. Satu di antaranya unsur humanisme adalah unggah-ungguh itu. Bagaimana orang mampu kerja sama, gak ada saling menghormati satu sama lain. Nah ini tuntutan era global. Maka itu saya pernah bilang dalam satu kesempatan dalam kuliah saya, kalau dulu pada zaman penjajahan Belanda, Londoy ketok. Katakan dalam revolusi fisik kita bisa menghadapi penjajah Belanda, bisa menggunakan kekerasan. Ada yang pakai bambu runcing dan lain-lain. Tapi sekarang kita tidak bisa menggunakan kekerasan dan tidak boleh bahkan. Yang bisa kita lakukan justru adalah menggunakan kerja keras dan sekaligus kerjasama, 2 in 1 in action di dalam prakteknya. Ini yang sekarang menjadi dalam istilah orang listrik itu terjadi penurunan voltase. Ya, dalam istilah populer penurunan greget. Karena kesadaran orang itu kurang. Apalagi dengan spesialisasi pendidikan antara sains dan humanisme dan sekaligus seni. Nah ini, karena spesialisasi ini akhirnya menjadi lebih runyam lagi. Persoalan pemanasan global ini sebenarnya bukan sekedar PR. Dalam sebuah kesempatan konferensi internasional PBB yang dihadiri oleh hampir 200 kepala negara dan sekitar 2.000 tenaga ahli, ternyata konferensi itu gagal total. Maksudnya tidak menghasilkan satupun keputusan politik untuk bagaimana mengelola persoalan perubahan iklim ini. Ternyata bahwa persoalan perubahan iklim ini kalau saya gambarkan dalam bentuk model sistem, ya saya pegangan saya soalnya sistem modeling, system of mathematical modeling. Persoalan perubahan iklim itu seperti hanya
persoalan bola dan persoalan pentil. Bola itu menggambarkan buminya dengan atmosfernya. Jadi gonjang-ganjingnya bumi itu karena apa? Karena kinerjanya menurun. Ibarat bola yang agak sedikit kempes. Jangan dikira kempes itu lama-lama bisa nemen itu. Bisa nemen itu. Kalau nemen berarti kan entek blas. Bahaya ini. Nah, persoalan perubahan iklim itu ternyata itu kata kuncinya ya, bukan bolanya sendiri, tapi justru awal sekali persoalan perubahan iklim itu karena manajemen pentilnya yang nggak bagus. Dan manajemen pentil itu, kalau saya gambarkan bola bumi, manajemen pentil itu adalah Indonesia. Bagaimana para pemimpin Indonesia mampu mengelola pentil ini? Mengelola pentil ini dengan istilah yang populer sekarang agak keren, yaitu demokratisasi. Waduh, keren sekali. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pernah mengemukakan hati-hati dengan demokrasi. Yang kedua, pada waktu Bush, kepala negara Presiden Amerika, bertamu ke Cina, ketemu dengan Hu Jintao. Bush bilang, negara Anda tidak demokrasi. Dijawab oleh Hu Jintao, apa itu demokrasi? Jawabannya kok gak enak itu. Persepsi kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Hu itu tidak tahu apa itu betul makna demokrasi. Yang kedua, Hu itu mungkin bilang, loh, untuk apa demokrasi kalau ternyata bikin rakyat tambah morat-marit? Demokrasi menyebabkan rakyat menjadi repot nasi. Itu bukan demokrasi. Nah, ini katanya kita perlu berpikir berkali-kali. Lebih-lebih untuk menyongsong pemilu 2014. Rakyat, sekali lagi, ini menjadi sebuah kata kunci. Kalau rakyat keliru memilih, wah ini saya bukan kampanye, tapi intinya akhirnya ke situ. Karena persoalan negara itu persoalan kepemimpinan. Bagus tidaknya kinerja sebuah negara tergantung kepemimpinan. Akhirnya apa? Semua mengerucut akhirnya berada pada titik, dan titik itu berada di dalam yang namanya pola pikir. Pola pikir itu dalam bahasa kerja disebut dengan kapabilitas orang pemimpin. Sadar atau tidak? Karena seringkali periode pemilihan umum itu, kalau menurut hemat saya, itu yang periode yang sangat menentukan. Betapa tidak? Karena seseorang anggota masyarakat memilih di dalam bilik pemilihan umum, di ruang coblosan itu, katakan 1 detik, des. Tapi resikonya, saya hitung pakai matematika Pak ya, sekian tahun itu ketemunya sekitar hampir 3 juta detik. 3 juta detik, kalau pemimpinnya bagus, wah, kita angkat jempol. Tetapi kalau ternyata kinerjanya gak bagus, yang terjadi apa? Selama 3 juta detik, maka kita diplokodo oleh pemimpin itu. Kalaulah kita tidak menggunakan istilah yang agak vulgar, katakan diperbudak atau dijajah. Saya kira ini yang poin yang paling utama. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, jagongan ini kelihatannya asik juga karena ini adalah tahun baru. Oleh karena itu kita semuanya, ya Pak Bowo, ya Pak Bimo, ya Pak Harto, dan kami pribadi, seluruh Dama TV, kru-kru dan lain sebagainya, sudah barang tentu kita ucapkan minal aidin wal faizin, dan tolong jangan pindah kemana-mana karena jagongan ini asik sekali kita bedah unggah-ungguh tadi. Ya, terima kasih. Kita istirahat sejenak. Dino mung nangis kawene. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, keluarga-keluarga ngumpul di depan televisinya dan di channel Dama TV. Hari ini Kiprah Jati akan kita lanjutkan, dan memang suasana ini kita coba dengan suasana jagongan yang gayeng, gandem dan marem gitu ya. Karena
istilah-istilah leluhur yang baik-baik memang jarang terdengar di sekolah-sekolah tingkat dasar atau taman kanak-kanak, karena budi pekerti sudah lama. Bahkan guru sendiri tidak ngerti budi pekerti itu apa. Umumnya anak-anak kecil-kecil masih kira-kira sekitar umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, yang adanya ditakut-takuti saja. Padahal mengajarkan ketakutan itu sama dengan mengunci otak anak itu supaya tidak kreatif dan tidak berani mengeluarkan inisiatif yang sempurna untuk permasalahannya. Oleh karena itu kita bedah terus unggah-ungguh ini lah Pak Bimo. Tadi kalau kita mendengar Pak Antoni Wibowo dan Pak Insinyur Pak Ki Soeharto tadi itu, kelihatannya unggah-ungguh ini Pak Bimo yang biasa berpisau analisa lewat analisa politis dan budi pekerti. Kira-kira bagaimana sih aplikasinya sekarang kok sampai seperti ini gitu loh. Ya, yuk para pendengar, pemirsa, juga teman-teman. Saya akan kembali ke yang dasarnya lagi berkaitan dengan unggah-ungguh. Hanya menggarisbawahi. Unggah-ungguh ini menurut kamus nih. Unggah-ungguh itu katanya tata krama atau sopan santun. Kalau kita berbicara tentang unggah-ungguh yang sering kita dengar sampai sekarang pun itu selalu dikaitkan dengan pelajaran yang namanya budi pekerti. Nah, kenapa? Karena itu tentang budi pekerti itu juga dikaitkan dengan kata budaya itu sendiri, di mana budi itu asal muasalnya juga dari kata budaya. Budaya itu menurut bahasa Sanskerta itu adalah kecerdasan. Itu budaya. Nah, kecerdasan nalar. Nah, lebih dalam lagi, kecerdasan ini kecerdasan rasa atau di hati, namanya budi. Jadi ini dua dari bahasa Sanskrit yang kemudian dia diolah lagi lah, lalu ada budaya itu dikatakan sebagai budidaya atau dan sebagainya. Nah itu perkembangan bahasa. Tapi kalau kita menelaah asal muasal dari kata budaya dari bahasa Sanskrit adalah kecerdasan. Nah ini, jadi kalau unggah-ungguh itu merupakan bagian dari kecerdasan juga. Kalau tidak melakukan unggah-ungguh artinya kecerdasannya melemah. Baik itu kecerdasan nalar atau kecerdasan rasa. Kenapa? Karena budi pekerti itu juga merupakan, kalau diterjemahkan di dalam kamus itu juga budi itu adalah tabiat, akhlak atau watak. Nah, pekerti itu sendiri artinya tingkah laku atau perangai. Perangai dari kata budi itu sendiri. Jadi kalau nggak cocok dengan keperangaian yang diartikan di dalam budi pekerti yang menyangkut masalah unggah-ungguh, yaitu artinya meleset. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Ki Harto maupun Ki Bowo bahwa penjabarannya itu demikian tinggi. Nah, kalau kita sikapi dari kedua pembicara tadi, sekarang ini memang hilang unggah-ungguh itu, terutama pemimpin itu loh, yang katanya pemimpin. Sekarang itu partai loh gak unggah-ungguh. Padahal unggah-ungguh itu ya artinya sopan santun kan tadi. Gak ada kesopanan. Kalau dulu kita diajari tentang ada politik fatsun ya. Nah sekarang ini nggak ada kesopanan itu. Artinya apa? Mereka memang nggak pernah belajar unggah-ungguh. Ya nggak salah, pakai pelajarannya orang lain. Nah berkaitan dengan unggah-ungguh ini tentunya ini kan untuk kehidupan kita, tadi dijelaskan oleh Ki Bowo ya, kehidupan di dalam sosial, ya budaya, ya politik itu sendiri. Nah menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Harto tadi ini juga menggugah. Unggah-ungguh ini diterapkannya itu kalau tadi Pak Bowo secara garis besar adalah Pancasila. Nah ini dicuplik sedikit itu tentang humanisme. Ini, nah kata humanisme ini pernah diperingatkan oleh Perdana Menteri pertama Republik Indonesia Sultan Syarif pada waktu peringatan ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 46, beliau menggarisbawahi kita sudah mengalami kemenangan, ya, kita sudah memperoleh kekuasaan yang diambil dari penjajah, tapi kita tidak berdewa kepada kekuasaan itu. Yang harus kita lakukan terus-menerus adalah humanisme. Ini tahun 46 loh ini. Humanisme. Nah, kaitannya dengan Pancasila tadi juga sudah disinggung oleh ini, mungkin saya menggarisbawahi tadi kalau Pak Bowo bicara tentang Trisakti, saya akan kembalikan lagi ke Pancasila. Jadi pada saat Bung Karno mengusulkan sila kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya, sebagai sila kelima pada tanggal 1 Juni 1945, ternyata bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu punya definisi. Yang ini yang sudah lama tidak kita baca. Definisi dari ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kedua, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Dan yang ketiga, ketuhanan yang saling hormat menghormati antar sesama umat beragama. Nah, saling menghormati di sini apa? Ya unggah-ungguh alias sopan santun. Kita jangan melihat kayak akhir-akhir ini. Jangankan lain agama, sesama satu agama aja loh sudah tidak hormat menghormati. Artinya humanisnya wis gak mlaku. Nah, coba kalau kita mengikuti dalam garis ini apa fundamental kita, saling hormat menghormati, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah berpancasila kalau kita sudah menghormati agama orang lain. Jadi kita nggak perlu golek-golek dihormati. Kalau kita beragama itu kan urusan kita dengan Tuhan, ya ketuhanan yang Maha Esa tadi. Gak usah ngejak-ngejak ini perlu dihormat sampai aku. Jadi kita tidak usah seperti itu. Pribadinya harus lulus dulu waktu pengen menyentuh atau berketemu dengan Tuhannya tadi itu ya. Nah, jadi kalau kita kembali tadi yang diulas oleh Bung Karno itu ada di Bhagavad Gita gitu. Bahwa budaya dulu ini kecerdasan ini, lah budi pekerti itu kecerdasan rasa. Ini yang harus kita gali terus menerus di Pancasila ini supaya kita juga bisa menjawab, bisa ini. Kalau kita dilecehkan apa Pancasila itu kalau kita gitu loh. Nah, makanya kembali kepada pemimpin tadi, pemimpin kudu duwe unggah-ungguh alias sopan santun. Jadi kalau kita bisa lihat, lo pemimpin kok murni korupsi. Bahkan Pak Bima, bahkan ya kalau dulu ya, kalau disutik sebagai koruptor atau sebagai penjahat gitu kan malu gitu. Sekarang tuh lo gaya kayak artis. Nah, iya, udah duwe unggah-ungguh tadi. Unggah-ungguh kan Iya. gitu loh. Artinya kok gak duwe tata krama. Iya dong. Nah, kalau tata kramanya kembali kepada Pancasila tadi, ya seje. Kita bergotong royong, tapi gak untuk korupsi berjamaah. Gotong royong ngrogoti keuangan negara. Nah, saya kira makanya dengan ini unggah-ungguh itu kita mengingatkan kepada masyarakat, nek milih pemimpin ya pemimpin sing duwe unggah-ungguh lah. Sing iso dicontoh, iso diteladani. Nah, unggah-ungguh wong Jawa gampang kok. Pokoknya aja nglanggar mau 5 iki unggah-ungguh. Kan seperti itu. Sederhana, mudah dicerna. Nah, jadi unggah-ungguh ini lah Madat, mau 5 itu madat, ya, main, apa madat, namanya main, minum dhisik. Minum, main, madon, madat, maling. Iya. Iya. Oh, iki lho unggah-ungguh ini. Iya, Coba. iya. Begitu sederhananya nenek moyang kita, nggak usah daki-daki. Kalau tadi global perlu ngimport. Lah salah dhewe. Import saiki apa? Lah sekarang ini kita pada tahapan mencari mulih mang. Ya. Aku iki kok lek mulih nang nggone Jawaku misalnya gitu, apa aku ono ndek kono gitu lho. Lah sapa wong awake dhewe iki duwe aksara, duwe basa. Malah basane wong liya karena kepingin global tadi kan. Tapi bareng kepentok.
katimbane wis angel. Nah, inilah mudah-mudahan dengan obrolan kita ini kita kembali kepada unggu-unggu, toto kromo, sopan santun seperti yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Iya, terima kasih. Para penonton, memang kita mungkin lalai saja ya, sedang lalai saja. Mau lalai kok pasal. Lalai kok sudah berbentuk negara kok lalai, itu kan repot ya. Kalau negara kita sebenarnya masih tetap aja, negara itu adalah syaratnya satu, punya wilayah, dua, punya pemilik yaitu bangsa itu atau warga itu, ketiga mempunyai visi misi dan mempunyai aturan main tujuan yang jelas. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah barang tentu kepada para narasumber dadaan yang kebetulan jagongan pada jalan-jalan ke Padepokan Wangun ini. Dan karena asiknya judul ini, oleh karena itu judul unggah-ungguh kelihatannya masih akan berlanjut. Mudah-mudahan bapak-bapak ini masih sabar lagi, seminggu lagi datang ke sini. Terima kasih, sampai jumpa tiap minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih dan selamat malam. Kembang hati songkan hati kadang urip nang endi sangkane wis mati nang endi maesane arep sun kirim kembyang ang wangi kandhane